Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah yang diwakili oleh Ustadzah Wida Almaida. Assalamualaikum Ustadzah. Masya Allah. Yang saya hormati Kepala Sekolah atau Perwakilan Unit Sekolah Yayasan Hidayatullah Surabaya dan Mitra. Yang saya hormati komite seluruh unit sekolah Yayasan Hidayatullah, ibu-ibu semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mohon izin, ini karena bulan Ramadan anak-anak sudah pada libur. Cek. Nah, anak-anak semuanya sudah pada libur, jadi saya mengajak anak-anak ini untuk ikut bersama dengan saya. Kenapa? Tentu ini adalah sebuah hal yang sebetulnya bagian dari pendidikan kepada mereka. Karena ketika ditanya, Maria mau jadi apa kalau sudah besar? Khadijah mau jadi apa? Mereka bilangnya jadi apa aja, tapi salah satunya adalah orang-orang yang bisa mengajarkan orang lain tentang agama, atau jadi ustadzah, atau jadi guru, dan sebagainya. Jadi mohon izin hari ini lebih enak nih. Saya tidak seorang diri, tapi saya bersama dengan Maryam dan saya bersama dengan Khadijah, di mana insya Allah hari ini kita akan sama-sama bareng-bareng untuk membaca Quran bersama dengan anak-anak Maryam dan Khadijah, dan mudah-mudahan ini menjadi pendidikan kepada mereka secara praktek langsung supaya mereka terbiasa tampil di depan umum. Begitu ya ibu-ibu sekalian ya. Nanti mungkin kita boleh tanya jawab kalau ada waktu, dan saya tanya juga sama Maryam sama Khadijah insya Allah. Nah, al-an nahnu nabda min Khadijah. Insyaallah Khadijah akan baca surah Al-Fatihah. Apa lagi? Al-Ikhlas. Ya, oke. Baca bareng-bareng ya Bu. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas akan diawali oleh Khadijah. Siap Khadijah? Pelan-pelan bacanya ya. Oke. Sekarang Khadijah mau baca, tapi kita bacanya bareng-bareng. Boleh ya ibu-ibu ya? Nah, ayo ya Khadijah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu
Alhamdulillah, syukran ya Khadijah. Sekarang kita nantinya akan sama-sama membaca surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19 yang akan dijelaskan atau akan dibacakan bareng-bareng sama Maryam. Tapi izinkan saya pada hari ini memulai Ibu sekalian, yang nantinya mungkin kita akan banyak bercerita tentang bagaimana saya yang fakir ini pun masih terus berjuang dan berusaha mendidik anak-anak dengan Quran. Baik, hari ini kita akan membahas tentang anak-anak di dalam Al-Quran seperti apa. Lalu kita akan lanjutkan bagaimana Luqman yang bijaksana mendidik anak-anaknya, dan kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Bapak dan Ibu, oh nggak ada Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kita lihat dulu bahwa posisi anak dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Anak-anak di dalam Al-Quran itu dikatakan sebagai perhiasan kehidupan. Dalam surah Ali Imran ayat ke-14 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Anak-anak bagi ibu-ibu semua adalah perhiasan, sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan. Sesedih apapun, secapek apapun kita, ketika ketemu anak-anak jadi bahagia, betul nggak? Dan kita akan membanggakan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita punya prestasi, kita senang, kita bangga, kita bahagia. Dalam surah Ali Imran ayat ke-14 dikatakan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan juga harta yang banyak. Jadi posisi anak dalam Quran pertama adalah anak sebagai perhiasan hidup. Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat ke-14. Kedua, ternyata dalam Al-Quran, ibu-ibu semua, anak tidak hanya sebagai perhiasan hidup, tapi anak juga sebagai cobaan hidup. Kadang-kadang dalam sebuah keluarga, ujian kita itu justru kadang-kadang datangnya dari anak. Mungkin secara ekonomi bagus, secara kesehatan bagus, mungkin datangnya dari anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji saya pribadi dengan anak kelainan langka. Ya Khadijah? Khadijah punya adik paling kecil namanya siapa? Nggak dengar rumah? La astati al-asma. Hai ya Khadijah, siapa nama adiknya Khadijah yang paling kecil? Sulaiman. Sulaiman ada kelainan langka ya Khadijah? Harus diajak ngomong Bu, kalau nggak tidur dia ya. Khadijah adiknya namanya siapa? La astati al-asma. So ta'ali Khadijah. Siapa namanya adiknya Sulaiman? Adiknya Khadijah? Sulaiman itu katanya ada kelainan langka ya. Namanya tahu nggak kelainan langkanya apa? Sindrom apa? Brother Willy. Coba Marian, coba Brother Willy itu gimana sih? Kelainan langkanya seperti apa sih? Sulaiman itu apa namanya? Lihat ke depan. Sulaiman tahu rasa kenyang. Sulaiman itu tidak tahu rasa kenyang. Oke, jadi kalau nggak tahu rasa kenyang lapar terus dong Mariam. Iya, Sulaiman suka makan-makan terus. Dijaga makanannya. Bagaimana cara dijaga makanannya? Sehari bisa 3 kali. Lah, sehari. Makannya sehari 3 kali seminggu. Oke, nggak boleh apa? Nggak boleh makan nasi. Oke, Sulaiman nggak boleh makan nasi. Pengobatan Sulaiman diapain setiap harinya, Mariam? Malam-malam disuntik. Oh, malam-malam disuntik setiap hari. Oke, Sulaiman sering bolak-balik ke rumah sakit nggak sih, ngambil darah, periksa ke dokter? Iya, oke. Jadi ibu-ibu sekalian, salah satu yang menjadi ujian dalam kehidupan kita bisa jadi anak-anak. Dan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Allah takdirkan keluarga kami memiliki anak dengan kelainan langka. Itu bisa menjadi cobaan, kesabaran bagi kami. Begitu pula ibu-ibu sekalian, kadang-kadang anak-anak kita menjadi ujian kehidupan buat kita. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-15, posisi anak yang kedua, anak sebagai cobaan, anak sebagai ujian kehidupan. Tapi saya tidak menganggap bahwa ini ujian ya. Saya menganggap ini justru anugerah sebetulnya. Lewat Sulaiman saya jadi bisa belajar sabar, bisa belajar kuat, bisa belajar tangguh. Dulu kalau ngelihat anak-anak bisa jalan biasa aja, ngelihat anak-anak bisa nangis biasa aja. Tapi ketika Sulaiman lahir tanpa suara, dia punya otot yang lemah. Karena kalau nangis itu kan perlu otot ya Bu. Kalau minum, makan, mengenyot itu perlu otot. Bernafas pun perlu otot. Karena otot yang lemah, maka otomatis semuanya jadi terhambat. Makanya waktu kecil pakai karena suka henti nafas juga, jadi suka pakai alat untuk membantu pernafasan
tenggorokannya. Kemudian kalau untuk makan karena nggak bisa ngenyot karena ototnya lemah harus pakai selang menuju ke lambungnya. Nah itu ujian orang masing-masing beda. Kadang-kadang ibu-ibu yang punya anak remaja juga mungkin ujiannya datang ketika anak-anak itu beranjak remaja, ya kan? Ada banyak sekali cerita di mana orang tuanya soleh luar biasa, tapi ternyata mendapatkan kabar anak yang dititipkan di pesantren melakukan tindakan asusila, itu ada juga begitu. Jadi kadang-kadang anak-anak jadi cobaan buat kita. Dalilnya dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi anak-anak hadir dalam kehidupan kita, kadang-kadang posisinya ada di beberapa keluarga sebagai cobaan atau ujian hidup. Ketiga, posisi anak dalam Al-Quran ternyata ada yang menjadi musuh. Ternyata anak-anak ini melawan kita. Anak-anak ini ternyata memerangi kita. Seringkali kita lihat di TV atau video-video di sosial media, anak rebutan harta waris dengan ibunya. Atau saya juga pernah ngelihat, Mariam pernah ngelihat nggak di sosial media, ada anak-anak yang ketika ibunya sudah tua, ibunya malah dipukulin. Pernah ngeliat nggak Mariam? Jadi ibunya ini udah tua, terus anaknya mukulin ibunya karena anaknya nggak sabar dalam merawat ibunya. Pernah ngeliat video itu? Nggak pernah. Nggak boleh jadi begitu ya sayang ya. Sama orang tua harus disayang. Nah kadang-kadang anak-anak sebagai musuh teman-teman semua. Kita lihat dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan surat At-Taghabun ayat ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-14, apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Anak-anak ini kadang-kadang ada yang tiba-tiba menjadi musuh bagi kita, yang paling menyakiti hati kita. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada yang Allah takdirkan anaknya sebagai musuh baginya. Terakhir, dalam Al-Quran, Maryam hafal nggak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lil muttaqina imaman. Maryam baca ya. Jadi, teman-teman semua, yang paling kita inginkan adalah posisi keempat. Anak-anak itu menjadi penyejuk hati, penyejuk mata buat kita. Dalilnya dalam surah Al-Furqan ayat 74. Doanya gimana Maryam? Rabbana hablana, gimana doanya? Pegang sendiri. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, di sini ada Maryam ya. Jadi, Maryam tadi sudah baca surah Al-Furqan ayat 74. Kita boleh baca bareng-bareng ibu-ibu sekalian? Ini udah dihafal semua nih doa ini nih. Yuk baca bareng-bareng yuk surah Al-Furqan ayat 74. Oke, kita baca sama-sama boleh Bu? Rabbana hablana min azwajina Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang wajib diucapkan setiap saat dalam berbagai macam keadaan. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah takdirkan anak-anak kita bisa menjadi musuh, bisa menjadi cobaan dahsyat yang melukai hati kita. Rumah bukan bagaikan surga, tapi rumah panas karena diisi oleh pertengkaran, keributan, kata-kata bentakan, kata-kata makian yang tidak sehat sama sekali untuk anak-anak kita. Jadi baca doa ini terus menerus. Kita ingin anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Bagaimana cara anak-anak kita menjadi qurrata a'yun? Adalah salah satunya kita berikan kebiasaan di rumah, yaitu dengan cinta kepada Al-Quran. Sebelum saya tanya-tanya sama anak-anak ini bagaimana caranya mereka belajar Quran, saya pengen, karena salah satu doa yang mustajab adalah doa orang puasa sampai dia berbuka. Karena kita lagi ngomongin Quran, boleh nggak Khadijah dan Maryam dan kita semua yang ada di sini, kita sama-sama berdoa dengan doa Allahumma arhamna bil Quran. Boleh Bapak sekalian?
Oke. Kenapa? Biar pada nggak ngantuk. Ini jam-jam kritis nih, jam-jam ngantuk nih ya, Bu ya. Kalau nggak dilibatin tergantuk. Jadi kita bareng-bareng bersuara biar pada semangat semuanya. Gimana Khadijah? Siap? Doa ya. Ini kayak Khadijah ini udah 5 watt nih. Ntar lagi tidur ya. Yuk, Maryam dan Khadijah kita bareng-bareng. Nah, ya. Allahumma arhamna bil Quran. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran waja'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, doa ini adalah doa yang ibu-ibu semua sudah hafal. Kadang-kadang kalau kita gendong anak, kalau kita lagi bersenandung, ini adalah doa yang sangat dahsyat sebelum kita ngobrolin banyak soal Quran. Kenapa? Karena doa ini, Masya Allah, saya bacakan artinya. Ya Allah, karuniakan kami dengan Al-Quran, jadikan ia sebagai imam, cahaya, hidayah, dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami bila ada yang kami lupa mengingatnya, ajarkan kami bila kami bodoh memahaminya. Karuniakan kepada kami membacanya siang dan malam, jadikan Al-Quran sebagai pembela kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tuh doanya tuh, Masya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita ngobrol soal Quran dan bagaimana praktek Quran kepada anak-anak ini, maka doa ini menjadi sangat penting. Siapakah yang memberikan semangat pada kita dan keluarga kita untuk belajar Quran? Allah. Siapa yang membuat kita sabar membersamai Al-Quran? Allah. Siapa yang membuat kita istiqamah setiap hari bersama Quran? Allah. Siapa yang membuat kita nikmat berlama-lama bersama Quran? Allah. Maka sebelum kita ngobrolin Quran, kita mesti baca doa ini. Doa kita minta agar Allah bantu kita untuk bisa terus-menerus mencintai Al-Quran. Sebelum saya bahas teman-teman semua tentang Quran, saya mau tanya dulu kepada Maryam dan Khadijah. Khadijah, nanti rusak mikrofonnya, oke? Ya, Maryam, Uma mau tanya sama Maryam. Maryam menghafalkan Quran, belajar Quran pertama kali dari usia berapa? 2 tahun. Dari usia 2 tahun. Dari Maryam pertama kali bisa bicara. Pertama kali Maryam belajarnya gimana sih cara belajarnya? Belajar huruf hijaiyah dulu atau belajar bagaimana? Belajar huruf hijaiyah. Belajar huruf hijaiyah. Maryam bisa baca Al-Quran. Sudah mulai bisa baca Al-Quran di usia berapa tuh? Selesai belajar huruf hijaiyahnya. Al-Qurannya bisa baca umur berapa? Kalau mulai bisa baca Quran umur 4 tahun. Bisa baca Quran umur 4 tahun. Memangnya belajar Qurannya setiap hari apa? Hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin sampai hari Jumat. Oke, berarti kalau Sabtu Ahadnya libur ya? Karena ke rumahnya Tante Icis ya? Enggak. Oh, enggak, ke mall ya? Jalan-jalan sama babanya diajak jalan-jalan. Oke, Maryam hari Senin sama hari Jumat. Kalau Khadijah setiap hari apa belajarnya? Sama. Dari umur berapa belajar Quran? Hah? Dari umur 2 tahun. Oke, Maryam. Sekarang Maryam sudah hafal berapa juz Qurannya? 4 juz. 4 juz. Gimana cara Maryam belajar Quran? Kan tadi katanya Maryam belajar dulu huruf hijaiyah. Terus Maryam udah bisa baca sendiri Qurannya umur 4 tahun. Sekarang Maryam ada guru Quran. Guru Qurannya dari Palestina. Guru Qurannya Maryam dari Palestina. Guru Qurannya orang mana itu? Orang Palestina. Berarti bahasanya apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Maryam bisa bahasa Arab. Bisa. Kenapa Maryam belajar bahasa Arab? Karena
Karena kalau misalnya kita baca Al-Quran kita ngerti. Oh, kalau kita baca Quran kita jadi ngerti kalau kita bisa bahasa Arab. Jadi lebih mudah nggak ngafalin Quran kalau Maryam bisa bahasa Arab? Iya. Oke, menurut Maryam bahasa Arab itu penting nggak sih untuk orang Islam? Kenapa penting bahasa Arab untuk orang Islam? Karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Oke, gimana cara Maryam belajar Quran setiap hari? Jam berapa Maryam belajar Quran? Jam 8.30 sampai jam 9.10. Jam 8.30 sampai jam 9.30 karena sebelumnya Khadijah yang belajar ya. Oke, gimana cara belajar Qurannya sama syekhnya itu? Nah, siapa nama guru Maryam? Syekh Asma. Bagaimana cara beliau mengajarkan Maryam Quran? Pertamanya ngapain dulu, terus ngapain dulu? Murojaahnya kapan? Ziyadahnya nambah hafalannya kapan? Gimana caranya? Batu bacanya, memperbaiki bacaannya gimana caranya? Pertama baca 2 halaman dulu. Yang pertama sama Asma terus. Oke, jadi gurunya ini baca dulu, Maryam dengerin. Oh, begitu cara bacanya. Jadi makharijul hurufnya betul gitu. Sifat-sifat hurufnya betul, tajwidnya betul. Beliau baca. Habis itu Maryam ikutin. Oke. Itu namanya tashih tilawah, pembenaran bacaan Quran. Jadi beliau baca dulu, Maryam nyimak. Setelah itu baru Maryam baca. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu habis Lihat ke depan sayang. Apa? Oke, hafalan. Katanya Maryam sudah bisa baca Quran. Jadi hafalannya Maryam ditalakikan, gurunya baca, Maryam ikutin, atau Maryam sekarang hafal sendiri, baru nanti setoran sama gurunya. sendiri dikasih waktu. Oh, dikasih waktu sama gurunya. Berapa banyak Maryam perlu waktu untuk ngafalin 1 halaman? Berapa menit atau berapa jam? Biasanya kayaknya ayat 3 ayat. Oh, biasanya hafalannya 3 ayat, setengah halaman lah ya. Setengah halaman. Berapa lama, berapa menit waktu yang diperlukan Maryam untuk hafal setengah halaman? 5 menit. Dia memang lebih cepat daripada saya sih, ibu sekalian. Oke, Maryam. Kenapa Maryam mau jadi penghafal Quran? Nggak tahu ya. Maryam mau jadi penghafal Quran supaya apa? Dapat surga ya dari Allah. Dapat pahala. Khadijah. Habis ini kita baru bahas Quran ya Bu. Kalau nggak dia tidur nih anak-anak ini. Oke, Khadijah katanya mau baca surah Atin. Mau baca? Oke, Khadijah baca, nanti mau tanya-tanya sama Khadijah. Habis itu Khadijah boleh main-main deh. Yo, nanti mau ceramah dulu sama ibu-ibu. Yo, baca dulu. Kakak Maryam koreksi kalau salah ya. Koreksi kalau salah. Hayya, ya Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin zaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Khadijah belajar Quran juga. Oke, katanya kalau Khadijah belajar Quran sambil main bola ya? Hah? Uma lihat Khadijah ngapalin Quran sampai naik-naik ke atas. Oh, itu dulu. Kalau dulu belajar Qurannya gimana? Sambil jungkir balik ya. Khadijah kan suka jungkir balik, suka salto ya. Ya, oke. Jadi Khadijah belajar Qurannya gimana caranya? Kakaknya ngaji, Khadijah denger, tapi Khadijah sambil salto ya. Bener gak? Oh iya benar. Kakaknya ngaji Bismillahirrahmanirrahim, tapi Khadijah dengar, tapi Khadijah main bola ya. Waktu masih kecil. Oh iya. Waktu kakaknya ngaji lagi ngafalin surah apa ya, misalnya surah Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Kakaknya bilang berkali-kali, Khadijah dengar, tapi Khadijah masih main-main lari-lari ke sana kemari ya. Iya. Tapi Khadijah senang belajar Quran kayak gitu, senang. Tapi Khadijah ini ingat nggak cara ayat-ayatnya ketika Khadijah belajarnya sambil bergerak ke sana kemari? Iya. Jadi waktu kecil Khadijah belajar Qurannya sambil main-main ya. Kalau sekarang belajar Qurannya gimana? Sambil duduk. Oke. Nah sekarang Khadijah sudah hafal yang mana aja? Juz 30 ya?
Oke, Khadijah, kenapa sih Khadijah menghafalin Quran? Biar masuk surga. Menurut Khadijah, orang-orang Islam penting gak sih bisa bahasa Arab? Khadijah belajar bahasa Arab juga. Kenapa Khadijah belajar bahasa Arab? Katanya karena nanti kalau di kuburan bisa jawab pertanyaan katanya. Oke Khadijah, nanti kalau Khadijah soleh itu otomatis bisa jawab pertanyaan ya Khadijah ya. Oke.